Merasa tiap hari sesak dan harus berdempetan dengan penumpang lainnya setiap kali naik KRL komuter lain? Tenang, kamu tidak sendiri. Ada 1 juta pengguna komuter lain setiap harinya merasakan hal yang sama. Belum lama ini, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menambah 30 rangkaian kereta baru komuter lain di Jabodetabek. Pemerintah pun menyuntikkan anggaran kepada PT Kereta Api Indonesia sebesar 5 triliun rupiah untuk penambahan tersebut. Kalau kau bisa 6 bulan, oke, tapi 1 tahun harus. Ini rakyat yang saksi ya. Jadi nanti ada tambahan 30 rangkaian baru. Saya tadi coba, bersih, nyaman, AC. Saya sering di luar negeri. Kereta api kita ini tidak kalah dengan kereta api dimanapun. Usulan penambahan rangkaian kereta muncul setelah Prabowo mendengar penjelasan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi yang menyebut setiap gerbong KRL dapat menampung sekitar 300 penumpang saat jam sibuk. Dengan jumlah tersebut, apabila satu rangkaian KRL terdiri dari 12 gerbong, maka kapasitasnya setara 20 pesawat Boeing 737 yang terbang bersamaan. Ya, komuter lain memang menjadi salah satu transportasi massal pilihan utama bagi warga dan pekerja di wilayah Jabodetabek. Sebab KRL adalah moda transportasi massal yang cepat dan efisien untuk menerjang kemacetan. Dalam seminggu saja, seseorang bisa menggunakan komuter lain Jabodetabek paling sedikit 3 hingga 5 kali. Ini artinya hampir setiap hari warga Jabodetabek menggunakan KRL sebagai moda transportasi sehari-hari. Volume pengguna komuter lain sejak 2020 mengalami kenaikan yang signifikan. Hingga September 2025 saja, angkanya sudah tembus lebih dari 255 juta penumpang. Setiap hari, PT Kereta Komuter Indonesia melakukan 1063 perjalanan untuk lintasan KRL Jabodetabek. Dengan rata-rata melayani 1 juta penumpang per hari pada hari kerja dan pada akhir pekan sekitar 750 hingga 800 ribu penumpang per hari. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun 2024 dengan rata-rata penumpang berkisar 900 ribu per hari. Maka diperkirakan total penumpang KRL di tahun 2025 mencapai 350 juta penumpang. Kenaikan udah kelihatan sekitar 2-4%. Sudah di tahun lalu kan kita mengangkut average-nya sekitar 900 ribu penumpang per hari, tapi tahun ini sudah di angka 1 juta, almost di weekdays sampai udah 1 juta. Melihat penumpang yang makin membludak, 27 rangkaian baru ditambahkan di tahun ini. 11 diantaranya sudah beroperasi dengan seri CLI 125. Rangkaian baru ini sudah dioperasikan dan melayani rute Bogor dan Cikarang secara bertahap sejak Juni 2025. Apabila merujuk data, volume pengguna 2 jalur ini selalu menjadi tertinggi dan diikuti dengan rute lintas Rangkas Bitung. Penambahan rangkaian KRL menjadi angin segar untuk para angker alias anak kereta, sebutan pengguna setia KRL. Mengingat jumlah penumpang KRL yang semakin masif dari tahun ke tahun. Terlebih pada saat jam berangkat dan pulang kerja, penumpang harus berdesak-desakan untuk bisa masuk dalam satu gerbong komuter lain. Seperti Fani yang setiap harinya mengandalkan komuter lain sebagai transportasi saat berangkat dan pulang kerja. Ritme desak-desakan di peron, tubuh yang saling berhimpitan di dalam rangkaian sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Baginya hal itu bukan lagi gangguan, melainkan rutinitas yang tak terpisahkan dari perjalanan menuju tempat kerjanya.
Oke, sering sekali sih Mas, karena kan juga saya bekerja di Jakarta, untuk akses utama tentunya menggunakan KRL, baik pulang maupun pergi, kayak gitu. Kalau boleh tahu, dalam seminggu berapa hari kerja? Seminggu saya ada 5 hari kerja, jadi pulang pergi menggunakan KRL dalam estimasi waktu seperti itu. Jadi seminggu itu full ya naik Betul, KRL? betul, dengan KRL untuk aksesnya ya. Capek sih, mungkin lebih ke males ya Mas, karena kan kalau kita berangkat kerja maunya tuh vibes-nya enak, enjoy gitu kan. Tapi kalau misalkan gerbongnya ini padat, otomatis kita untuk suasana juga udah beda dong. Jadi bisa juga ke bawah frustasi atau bagaimana kayak gitu, terutama untuk pulang juga sih Mas. Cerita yang sama juga datang dari Rizky yang sejak subuh sudah harus berangkat kerja dan mengejar jadwal komuter lain. Dirinya harus melakukan 2 kali transit di stasiun Tanah Abang dan Manggarai sebelum mencapai tujuan stasiun Juanda tempat ia bekerja. Kalau pagi karena saya berangkatnya dari subuh, jadi memang untuk tingkat kepadatan penumpang sih tidak terlalu ya. Hanya mungkin kalau di subuh itu ada sebagian kereta daerah Angkas itu ada kereta yang membawa sayur-sayuran dan makan-makanan ya, itu mungkin sedikit menambah di kereta ya, menambah penumpang dan lainnya. Tapi kalau untuk pulang sih karena saya pulangnya sore, terkadang juga malam, ya itu lebih padat sih, tingkat kesibukannya, crowdednya tuh lumayan. Apalagi kan kalau saya transit sampai Manggarai, kemudian Tanah Abang, itu lumayan penuh ya, untuk penumpangnya. Mendengar cerita mereka berdua, penambahan rangkaian dan frekuensi perjalanan bukan sekedar opsi, melainkan kebutuhan mendesak untuk mengurai sesak. Belum lagi para pekerja di Jakarta harus menyisihkan sedikitnya 30% dari pendapatannya untuk transportasi. Karena yang saya lihat sebagai saya terutama pengguna komuter lain dari arah Green Line ya, dari Tanah Abang dan Rangkas Bitung itu cukup padat. Mungkin ada faktor lain kayak pembangunan perumahan yang ada di sekitar Parung Panjang atau daerah sana. Itu juga salah satu mungkin penyebab dari banyaknya pengguna atau yang ikut dalam menggunakan komuter lain ini jadi semakin banyak kayak gitu. Nah, penting ya UGC-nya, mudah-mudahan sih itu cepat terrealisasi ya tahun ini atau tahun besok ya, mudah-mudahan bisa cepat terwujud sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari anggaran itu ya, dari rencana penambahan KRL itu 30. Jadi jadwal cepat karena kan kalau di rute yang saya jauh ya Parung Panjang itu agak lama ya, mungkin 15 menit, kalau di Jakarta Kota kan kadang cuma 5 menit, 10 menit. Dengan lonjakan penumpang yang terus terjadi setiap tahun, mampukah 30 rangkaian baru KRL atasi sesaknya penumpang?